Halo teman-teman dan Cik Christine. Kenalkan kami dari kelompok 1. Ada saya sendiri yaitu Rafael Matthew Pendong dengan NIM 7 2021. Ada teman-teman saya yaitu Jeremy Timotius Ratungalo, ada Enrico Samuel Sebastian Sugianto, ada juga Virgo Pramudia Chairudin. Dan untuk topik kami ini atau dataset yang kami gunakan yaitu adalah Adult Census Income. Untuk visualisasi datanya nantinya kami akan menggunakan pie chart, yaitu untuk proporsi data dalam bentuk irisan lingkaran, ada box plot plus histogram usia, yaitu sebaran dan diskusi frekuensi data numerik, ada bar horizontal, yaitu untuk perbandingan nilai antar kategori secara mendatar, ada bar vertikal, sama seperti bar horizontal tapi tegak, ada juga line chart, ada bar plus scatter, ada heat map, dan juga ada bar group, dan ada sticker, dan ada juga confusion matrix. Ini ada tahap pertama yaitu karakteristik dan metadata sensusnya. Di ekstradisi dinamis yaitu kita mengunduh arsip JIP langsung dari server repository UCI-nya. Jadi ini nama repositorinya yaitu Adult Census Income dengan dimensi data 48.842 baris kali 15 kolom alias 14 kolom tambah 1 yaitu variabel income. Untuk komposisi fiturnya ada 6 atribut numerik dan 9 atribut kategorikal. Di sini kita menggabungkan datasetnya, yaitu menggabungkan berkas adult.data dan adult.test menjadi satu struktur data tunggal. Dan ada deteksi data kosong, yaitu mengidentifikasi data dengan simbol tanda tanya sebagai nilai missing values untuk penanganan lanjut. Ini untuk data yang kami gunakan, di mana untuk deskripsi singkatnya itu ada bilang untuk memprediksi adalah penghasilan tahunan seseorang melebihi $50.000 per tahun berdasarkan data sensus, dikenal juga sebagai Census Income Dataset. Jadi dataset ini ekstraksinya atau pengambilan data dilakukan oleh Barry Becker dari database sensus tahun 1994. Di sini untuk kodenya yaitu kami sudah menyatakan datasetnya dan juga sumbernya. Untuk pertama, di sini kita akan import library terlebih dahulu. Nah, library berhasil diimport. Nah, bagian-bagian library sini misalnya ada ketiga ini, misalnya url_lib.request ini misalnya untuk mengunduh file dari internet. Dan ada juga zip file yaitu membaca file zip, dan ada juga import IO yaitu memproses file di memori tanpa simpan ke disk. Ada import warnings, sini ada bagian warning, jadi menyembunyikan pesan warning agar outputnya lebih bersih. Ada numpy sama pandas, jadi numpy untuk operasi matematika dan array, dan pandas untuk manipulasi data tabular atau data frame. Nah, ada juga di sini ada matplotlib dan juga seaborn. Ada juga matplotlib.card. Jadi matplotlib ini nantinya kami akan gunakan untuk membuat grafiknya. Ada seaborn agar grafik lebih rapi di atas matplotlib, dan ada juga mtcard yaitu untuk mengatur format angka di sumbu grafik. Nah, untuk bagian-bagian ini nantinya kami akan gunakan. Jadi kami di sini membagi datanya. Terus kita latih dan uji, dan sini ada 3 model yang akan dibandingkan. Jadi sini ada accuracy score, ROC score, ROC curve, dan lain-lain. Ada SNS setting. Jadi bagian ini itu untuk mengatur tema default grafiknya agar latar putih dengan garis gridnya itu menjadi tipis. Oke, untuk yang kedua kita akan load datasetnya. Jadi nama kolom di sini didefinisikan manual karena file CSV-nya tidak punya header. Jadi di sini ada 15 kolom, target prediksinya itu adalah income. Nah, di sini ada URL-nya, yaitu kita mengunduh file zip dari UCI repository, dan ini ada raw, jadi kita menyimpan hasil unduhan dalam bentuk bytes. Nah, pada bagian ini juga jadi kita menggabungkan data latih dan diuji jadi satu data frame. Dan juga ada untuk menghapus titik di akhir nilai income di adult.test agar formatnya seragam.
Kita masuk ke bagian sini, yaitu ada informasi datasetnya. Ini ada informasi tentang datasetnya. Lalu ada tipe datanya. Misalnya contoh ada age atau umur, yaitu tipe datanya itu adalah integer 64. Pada bagian ini ada statistik deskriptif. Kita bisa lihat ini adalah tabel statistik deskriptif. Jadi statistik dasar tiap kolom yaitu tersedia dari misalnya ada count, ada min, dan max dan lain-lain. Ada juga di sini missing values, yaitu untuk menghitung jumlah missing value-nya per kolom. Di filter hanya kolom yang punya missing value aja. Kita akan print 5 baris pertama. Dan ini untuk 5 baris pertama dari datanya. Lalu untuk pada berikutnya kita akan melakukan pemrosesan. Jadi di bagian ini misalnya akan menghapus baris yang ada nilai kosongnya, dan misalnya ada income bin ini, yaitu ubah target text jadi angka lebih dari 50.000, dan juga ada dia di bawah 50.000 berarti dia sama dengan 0. Nah, untuk pada bagian ini jadi get cost ini untuk daftar kolom berteks yang perlu diubah ke angka, dan juga untuk mempelajari nilai unik lalu ubah jadi angka sekaligus. Jadi lalu hasilnya disimpan di kolom baru berakhiran underscore nc. Lalu di sini ada featuresnya, itu 5 kolom numerik plus 8 kolom hasil encoding. Jadi ini ada 13 fitur total. Lalu di bagian ini ada di begini ada X yaitu input model, sedangkan Y itu target yang ingin diprediksi. Lalu pada bagian-bagian ini misalnya ada test size, itu misalnya sini ada 0.2 itu 80% dilatih, dan juga ada 20% diuji. Jadi dari random state-nya juga itu hasil pembagian selalu sama setiap dijalankan. Lalu ada stratify sama dengan Y, yaitu proporsi kelas tetap seimbang di data latih dan uji. Lalu pada bagian-bagian ini, jadi ini untuk normalisasi fitur ke skala yang sama. Lalu ada scalar yang hanya dipelajari dari data latih lalu diterapkan ke data uji untuk mencegah yang namanya data leakage atau kebocoran data. Nah, data berhasil diproses. Nah, jadi untuk alur pembersihan datanya itu yaitu ada yang pertama, yaitu ada filtrasi data kosong. Jadi kita mengeliminasi baris yang memuat nilai tidak lengkap. Jadi total barisnya bersih berkurang dari 48.842 menjadi 45.222 baris. Yang kedua ada label encoding, yaitu mengkonversi 8 kolom kategorikal bertipe teks menjadi representasi angka diskrit numerik agar siap diproses oleh kalkulasi matematis model. Yang ketiga ada data splitting dan scaling, yaitu membagi data, yaitu 80% latih, dan ada juga 20% uji, serta menerapkan standar scalar untuk fitur numerik. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana distribusi kelas income dalam dataset. Kita run terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian ini sebenarnya pada bagian value underscore counts itu untuk menghitung jumlah baris untuk tiap nilai income, ada kain sama dengan pi, itu untuk menampilkan sebagai diagram lingkaran. Pada bagian ini yang fungsinya itu untuk menampilkan persentase di tiap irisan dengan 1 desimal. Dan untuk pada bagian ini atau start angle sama dengan 90, itu kita mulai gambar dari atas alias posisinya itu seperti jam 12. Nah, ini untuk distribusi kelas income-nya. Untuk tabel atau grafiknya disediakan secara pie chart. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah orang tua yang lebih tua cenderung berpenghasilan lebih dari $50.000? Dan di sini, nah, misalnya pada bagian ini untuk membuat kanvas dengan dua grafik berdampingan.
satu baris, dua kolom. Dan pada bagian ini itu untuk grafik kanan. Lalu ada pada bagian ini yaitu untuk bagian box plotnya, lalu ada pada bagian ini untuk histogramnya. Nah, ini untuk kedua grafiknya, dan ada juga histogram dan ada juga box plot. Nah, itu misalnya kalau di box plot atau yang sebelah kiri ini, misalnya di sini ada kelas kurang atau sama dengan 50.000 yang digambarkan dengan warna biru, dan ada warna oranye yang digambarkan itu lebih dari 50.000. Jadi median usia sekitar 40 tahun. Untuk boxnya itu ada kuartil 1, kuartil 2 sama kuartil 3. Itu distribusinya lebih sempit dan terpusat di usia produktif. Jadi untuk kesimpulan pada box plot ini, jadi orang yang berpenghasilan 50.000 dolar atau rata-rata 10 tahun lebih tua, atau selisihnya itu sekitar 9 tahun, dari yang kurang dari atau sama dengan 50.000. Nah, untuk kotak oranyenya seluruhnya berada lebih tinggi dari kotak biru. Untuk histogram sebelah kanannya itu, misalnya itu untuk puncak frekuensinya itu ada di usia sekitar 40 sampai 45 tahun. Itu bisa kita jumlahkan sebagai 1.500 orang. Jadi distribusinya lebih rata dan melebar di rentang 30 sampai 55 tahun. Nah, jadi apakah dataset sensus seimbang? Jadi untuk insight-nya itu ada imbalance kategori. Jadi dataset menunjukkan ketimpangan kelas target yang sangat signifikan, di mana kelompok berpendapatan rendah jauh lebih dominan. Ada kelompok mayoritas atau kurang atau sama dengan 50.000 itu mencakup sebesar 76,1% dari keseluruhan total populasi sensus. Ada juga kelompok minoritas, yaitu lebih dari 50.000 dolar, hanya mewakili bagian kecil populasi, yaitu sebesar 23,9%. Untuk solusinya itu diperlukan pembuatan kelas otomatis seperti class _weight sama dengan balance agar performansi model klasifikasi tidak bias. Ini kita bisa lihat ini. Jadi sementara hanya 23,9% yang berpenghasilan di atas 50.000. Di proporsi yang timpang ini berpotensi membuat model bias ke kelas mayoritas. Yang pertanyaan kedua, apakah orang yang lebih tua cenderung berpendapatan di atas 50.000 dolar? Jadi faktor pengalaman distribusi usia menunjukkan korelasi kuat antara kematangan usia dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Median usia kelompok tinggi atau di atas 50.000 dolar berada di titik 43 tahun, mengindikasikan puncak kestabilan karir profesional. Jadi untuk analisisnya, selisih signifikan sebesar 9 tahun membuktikan faktor pengalaman kerja memegang peranan krusial bagi peningkatan penghasilan. Kita bisa lihat ini untuk insight-nya di sini. Ini ada jadi selisih 9 tahun itu pengalaman dan senioritas karir berpengaruh nyata. Untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Cik Christine, saya Enrico, NIM 672024 249. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang kasus case study 2, yaitu mengenai adult census income. Saya akan membahas penjelasan untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Kita start dari nomor 3 terlebih dahulu. Tingkat pendidikan mana yang paling besar peluangnya menghasilkan income di atas 50k dolar per tahun? Oke, firstly kita akan masuk ke codingannya terlebih dahulu. Ya, kita bisa lihat di sini dan yang 3 sesuai ya. Dan pertama kita run all terlebih dahulu. Ya, dan sukses ya. Kita bisa lihat di sini ada output dari dataset ini, dan ini menampilkan grafiknya ya. Oke, sebelum kita bahas outputnya, kita akan membahas dari kodenya terlebih dahulu satu persatu, analisis ya. Pertama kita lihat dari line pertama, yaitu urutan /edu. Dan ini kita mendeklarasikan variabel ya. Urutan /edu itu variabel. Kemudian sama dengan ini di sini terdapat daftar list. Ini merupakan urutan tingkat pendidikan ya. Jadi kita membuat urutan pendidikan berdasarkan jenjang akademi yang sebenarnya. Dan jika kita tidak membuat seperti ini,
maka daftarnya akan terurut secara alfabetis. Misalkan ini kan udah sebenarnya ya dari preschool 1 sampai 4, kelas 4 sampai kelas 5 sampai kelas 6 dan seterusnya sampai sarjana, magister, profesor, dokter. Kita buat seperti ini sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang sebenarnya, dan jika tidak maka data-datanya akan terurut secara alfabetis. Jadi ASOP VOC yang terlebih dahulu, kemudian yang keduanya ASOP ACD, ya tidak sesuai ya. Jadi mengapa kita buat seperti ini? Agar terurut secara benar ya. Kemudian kita next ke line berikutnya, yaitu di sini kita deklarasikan variabel lagi, yaitu edu sama dengan pd titik cross tab. Nah, kita bahas dari pd titik cross tab ini dulu. Bisa dibaca ya line kedua ini codingan fullnya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. pd titik cross tab ini berfungsi untuk menghitung frekuensi kemunculan dua variabel kategori. Jadi pertama kita lihat di sini ada df, maksudnya definition dari kategori pertama yaitu education. Kemudian kita ada lihat kategori kedua itu definition income. Kita lihat ada dua kategori ya di sini ya. Dan kategori ini ada maknanya ya. Education ini dibikin pertama itu sebagai baris di grafik ini, nanti bakal terlihat ya seperti ini ya. Kemudian untuk kategori kedua yaitu income itu berupa kolom. Ya, kita bisa lihat di sini ya, income-nya. Oke. Dan ini sudah jelas. Ini kenapa ada reindex urutan slash edu. Jadi dipanggil lagi variabel dari sini. Reindex ini bertujuan untuk mengurutkan ya, baris sesuai urutan pendidikan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kenapa dipanggil lagi? Supaya urutan sebelumnya ya diurut ya. Jadi dipanggil lagi supaya terurut sesuai dengan yang telah dibikin di sini daftar ini. Oke. Next kita masuk ke edu PCT High. Sama dengan edu bisa dibaca ya ini codingannya. Dan saya akan bahas satu persatu. Edu PCT High ini merupakan bagian terpenting dari analisis ya. Ini satu line codingan ini. Jadi pertama kita bisa lihat di sini edu titik sum aksis sama dengan 1. Nah, aksis sama dengan 1 ini maksudnya parameter ya. Berarti menjumlahkan secara horizontal atau per baris. Jadi ini sum berarti menjumlahkan, aksis sama dengan 1 itu per baris. Oke, yang kedua kita bisa lihat di sini edu lebih dari 50k. Maksudnya data-data yang lebih dari 50k ya. Dan kita lihat di sini per edu titik yang seperti dibahas tadi ya. Ya, jadi hasil dari edu yang lebih dari 50k ini akan dibagi dengan hasil data dari penjumlahan per baris tadi, dan kemudian hasil dari tersebut akan dikalikan 100 sehingga hasilnya menjadi persen. Jadi tujuannya dari codingan ini untuk pertama yaitu menghitung total tiap pendidikan ya di sini, kemudian menghitung proporsi lebih dari 50k, dan ketiga yaitu mengubah menjadi persentasi, dan kemudian nanti termuncullah hasil dari persentasi dataset tersebut dari data ini ya. Oke, sekarang next kita masuk ke edu PCT High lagi ya. Kemudian ada plot kind sama dengan bar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini maksudnya edu PCT High dipanggil lagi untuk memvisualisasikan kolom presentasi. Jadi kolom presentasinya saja yang akan ditampilkan ya. Kemudian ada plot kind bar membuat horizontal bar chart. Jadi kind bar ini untuk membuat horizontal bar chart, dan alasannya menggunakan horizontal karena ya kita bisa lihat dari daftar ini nama pendidikannya cukup panjang ya. Kemudian label-label juga akan lebih mudah untuk dibaca dan cocok untuk data kategori. Kemudian di sini ada fixed size 8,6. Ini untuk mengatur ukuran gambar, di mana lebarnya sebesar 8 inci, kemudian tingginya sebesar 6 inci. Oke, next kita masuk ke color. Ya, kita bisa lihat di sini coral. Maksudnya coral ini ya, warna orange. Kita bisa lihat di sini. Jadi color ini untuk mengatur grafiknya, di mana kondisinya itu jika data lebih dari 50
maka hasilnya akan orange seperti itu, bisa lihat di sini ya. Dan jika data kurang dari 50, maka hasilnya akan still blue, yaitu maksudnya biru ya, kita bisa lihat di sini. Oke, dan apa garis merah di tengah ini? Kita bisa lihat di codingan ini ya, PLT AXP line. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya dari kode ini untuk menambahkan garis kecuali 50% ya. Mengapa 50% dipakai sebagai titik keseimbangan ya? Berarti jika presentasinya lebih dari 50%, berarti lebih dari separuh orang pada kelompok pendidikan tersebut memiliki pendapatan 50%. Jadi kenapa ada line ini, yaitu untuk membagi siapa yang lebih dari 50% dan siapa yang kurang dari 50%. Ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita membuat warnanya merah, line stylenya garis terputus. Kita bisa lihat line widthnya 1,2 ya, garis jaraknya, dan labelnya yaitu batas 50%. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu PLT title. Nah, ini sebenarnya untuk menambahkan judul saja ya. Jadi nanti ini terdapat judul seperti ini ya, persen berpenghasilan lebih dari 50k per tingkat pendidikan. Jadi ini judul menjelaskan isi grafik saja. Kemudian kode berikutnya yaitu PLT X label. Nah, ini X label ini untuk bertujuan menambahkan label sumbu X. Jadi ya, kita bisa lihat ya, presentasi persen berpenghasilan lebih dari 50k ya. Jadi ini merupakan ya, cuma memberi informasi bahwa angka pada sumbu X merupakan individu yang memiliki pendapatan lebih dari 50k. Kemudian kita selanjutnya ini PLT legend, itu untuk menampilkan legenda. Kemudian ada PLT titik type slash layout underscore layout ya, ini untuk merapikan layout saja. Jadi untuk mengatur jarak antar elemennya, mencegah label-label terpotong, menyesuaikan ukuran grafiknya. Dan ada PLT show untuk menampilkan grafik seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah kita membuat visualnya, kita mengedit desain visual dan ya menampilkan grafiknya. Di sini ada top 3. Kita bikin deklarasi variabel lagi top 3. Jadi dengan edu PCTH. Nah, ini maksud dari codingan line ini yaitu untuk mengambil 3 pendidikan terbaik ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada sort values, yaitu untuk mengurutkan data ascending sama dengan false. Jadi ascending itu mengurutkan data, artinya urutan menurun. Jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi data yang terbesar yang lebih dari 50k ke yang kurang dari 50k. Dan head 3 ini maksudnya untuk mengambil di 3 data pertama. Kemudian ini untuk menampilkan output saja seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Insight top 3 pendidikan, kemudian bla 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 bla, sesuai ya. Kemudian ini ada perulangan data top 3. Jadi perulangan ini mengambil nama pendidikan dan nilai presentasi ya. Kemudian ya dicetak dan menampilkan satu angka di belakang koma ya, ini maksudnya val. Oke, ya inilah hasil dari grafik codingan ini ya. Lanjut ke PPT-nya lagi, dan ya hasil dari insight-nya yaitu poin pertama, korelasi linear tingkat pendidikan formal berbanding lurus dengan probabilitas masuk ke kelompok upah premium, yaitu lebih dari 50k ya. Poin kedua, pendidikan tertinggi. Untuk pendidikan tertinggi, lulusan prof school memimpin kesuksesan finansial tertinggi dengan presentasi sebesar 74%. Kita bisa lihat sesuai dengan grafik dataset tadi ya outputnya. Kemudian untuk poin ketiga, dokter. Nah, untuk gelar dokter ini berada di urutan kedua teratas dengan probabilitas kesuksesan finansial di level 72,6%. Kita bisa lihat sesuai ya. Dan yang terakhir, jenjang master atau magister, pemegang gelar master mencapai 54,9 ya. Kita bisa lihat di sini sesuai ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan keempat. Pada bagian ini saya akan menganalisis seberapa besar kesenjangan penghasilan antara pria dan wanita. Di sini pertanyaannya, seberapa besar kesenjangan penghasilan antara pria dan wanita? Pertama, gender gap yang nyata. Di sini ditemukan adanya jurang kontras probabilitas finansial yang lebar antara kelompok gender pria dan wanita.
kedua peluang pria ini lebih dari 50.000, biasanya mencapai persentase 30,4% seperti kita lihat pada grafik yang di samping, di mana sini yang berarti hampir 1 dari 3 pria berpenghasilan di atas rata-rata. Peluang wanita lebih dari 50.000, di mana sini jauh tertinggal di tingkat 10,90%, di mana sini atau hanya 1 dari 10 wanita. Mari kita lihat di sini bahwa di mana perbedaan antara penghasilan pria dan wanita yang sangat jauh ya. Keempat, analisis ketimpangan, di mana peluang pria untuk menembus upah premium bernilai hampir 3 kali lipat lebih besar dibanding peluang wanita. Selanjutnya kita beralih di menjelaskan bagaimana program membuat visualisasi tersebut. Sebelumnya itu kita run all dulu. Nah, pada bagian sel ini, bagian ini akan untuk menghitung jumlah data berdasarkan jenis kelamin, kategori pendapatan. Sedangkan yang pada di bawahnya, kode ini menghitung persentase individu yang memiliki income lebih dari $50. Sedangkan yang di bawah, fix AX dan berikutnya, bagian ini membuat area grafik. Pada bagian plot, bar dan berikutnya ini adalah kode ini akan untuk membuat grafik batang. Lalu pada AX Anoid, di mana bagian ini digunakan untuk menampilkan angka persentase di atas batang grafik. Pada bagian ini memberikan judul grafik, sehingga hasil akhirnya dari visualisasi dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara pria dan wanita pada dataset. Ini berarti sesuai ya pada PPT tadi ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kelima, di mana kita melakukan analisis mengenai jenis pekerjaan apa yang paling banyak menghasilkan pendapatan lebih dari $50. Di mana di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jenis profesi memiliki hubungan terhadap tingkat pendapatan. Pertama, pengaruh jenis profesi, di mana pembagian sektor industri kerja dan peranan fungsional individu bertindak sebagai pemisah utama kelas ekonomi. Sektor manajerial atau excel manajerial, di mana sini merupakan profesi penghasil income tertinggi. Nomor 1 dengan rasio keberhasilan 47,8%. Dan berikutnya sektor ahli prof atau specialty. Di sini ada yang meningkatkan nomor urut 2, yang berarti saya menyusul tipis di urutan kedua teratas dengan rasio keberhasilan sebesar 45,1%. Di mana kemudian sini ada rasio terendah outer service. Bidang pekerjaan pelayanan jasa rumah tangga hanya mencatat tingkat peluang keberhasilan sebesar 4,1%. Selanjutnya kita beralih akan menjelaskan pembuatan visualisasinya. Mari kita lihat pada kode yang di atas ini. Di sini bagian ini digunakan untuk menghitung jumlah pendapatan berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian yang pada di bawahnya ini, kode ini menghitung presentasi pendapatan lebih dari $50.000 per setiap pekerjaan. Untuk pada bagian short value yang di sini, bagian ini mengurutkan pekerjaan dari nilai tertinggi hingga terendah. Sehingga pada bagian fix dan persil fix dan berikutnya ini bagian ini membuat area visualisasi. Sedangkan Axbar ini digunakan untuk membuat grafik batang, Axtext. Selanjutnya ini pada bagian ini, bagian menampilkan angka presentasi di samping batas grafik. Pada bagian PLT title dan seterusnya memberikan judul grafik. Sehingga hasil akhir yang kita lihat di sini disimpulkan bahwa jenis pekerjaan memiliki hubungan terhadap tingkat pendapatan, di mana profesi eksekutif, manajerial, dan profesional specialty memiliki peluang lebih besar menghasilkan income tinggi dibanding sektor pekerjaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Virgo Pramudia Jarudi dengan NIM 672242445. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari pertanyaan kelompok kami. Sini saya langsung jelaskan pada pertanyaan, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah bekerja lebih lama berkorelasi dengan pendapatan $50.000 ke atas? Di sini intinya adalah apakah semakin lama bekerja maka akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan $50.000 ke atas.
Sini yang pertama, alokasi waktu mingguan, jam kerja didedikasikan terbukti secara linear meningkatkan tingkat kesuksesan finansial. Sini ada jam kerja normal 36 sampai 45 jam, memiliki tingkat persentase peluang menembus upah premium sebesar 22,9%. Ini jam kerja normal 36 sampai 45 jam. Lalu lanjut ke jam kerja keras yaitu 46 sampai 60 jam, menghasilkan probabilitas pendapatan yaitu dengan 42,7%. Tingkat keberhasilannya untuk mendapatkan $50.000 ke atas. Lalu titik jenuh pada jam kerja yang terlalu ekstrim 60 jam ke atas mendapatkan 35,7%. Maka terjadi penurunan dari 42 ke 35,7%. Ini saya lanjut ke penjelasan kodenya. Kod untuk pertanyaan nomor 6. Apakah bekerja lebih lama berkorelasi dengan income $50.000? Saya run dulu kodenya. Di sini penjelasan kodenya yang pertama adalah Dev Jam Group. Dev Jam Group di sini dibuat untuk mengelompokkan jenis jam kerjanya, yaitu mulai dari 20 jam ke bawah, 20 sampai 35 jam ke atas, 20 sampai 35 jam. Lalu yang paling tinggi yaitu 60 jam ke atas. Lalu ada jam PD cross step, ini untuk membuat tabel silangnya. Lalu jam PCT HIG, ini untuk menghitung persentasenya. Lalu di sini ada fix AG PLT subplot fixes, yaitu membuat ukuran tabelnya menjadi 7,4, sini 7 kali 4. Lalu lanjut ke PLT ini untuk membuat judul dan label-label pada tabelnya. Lalu di sini ada print insert ini untuk membuat insert di bawah ini. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu apakah status pernikahan mana yang paling berkorelasi dengan pendapatan $50.000 ke atas? Jadi di sini intinya, apakah status pernikahan memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan? Jadi apakah di sini ada status pernikahan, di sini ada tingkat penghasilannya, dan ini adalah tingkat keberhasilannya. Bisa dilihat tingkat keberhasilannya, married spouse berada pada posisi paling tinggi yaitu 44,6%. Lalu ada status lajang never married, hanya mencatatkan rasio kelayakan finansial yang sangat kecil yaitu 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keluarga dan karir cenderung berkorelasi dengan pendapatan yang lebih tinggi. Lalu ke penjelasan kodenya. Kod nomor 7 saya run dulu. Oke, yang pertama di sini ada marital PD cross step, marital status dev income. Kode ini digunakan untuk membuat tabel silang cross step antara status pernikahan dan kategori pendapatan, yaitu ini status pernikahan dan kategori pendapatannya. Lalu di sini ada marital PCTI sama seperti tadi. Kode ini untuk menghitung persentasenya antara orang yang memiliki pendapatan di atas $50.000 pada setiap status pernikahan. Lalu ada marital sorted. Di sini untuk mengurutkan antar data dari yang terkecil sampai tertingginya. Di sini ada colors PLT ini untuk membuat warna otomatis pada tabel. Lalu ada WXAG lagi. Di sini untuk membuat grafiknya tadi menjadi 8 kali 5. Lalu ada hoverbar ini untuk membuat grafik batang ini horizontal, ini grafik batang yang horizontal ini. Lalu di bawah ada PLT title, PLT label ini untuk membuat judul dan label dari tabel. Lalu stop material, terus print ini untuk membuat insight-nya. Jadi insight-nya merit post tinggi,
Jadi ada 44,6% tingkat keberhasilannya untuk mendapatkan $50.000 ke atas. Karena kombinasi usaha matang, stabilitas karir, dan dual income household. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Jeremy Timotius Ratungalo dengan NIM 6724243. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian saya lanjutan dari sebelumnya yang dijelaskan teman saya. Pada bagian pertanyaan 8 adalah pertanyaan bahwa seberapa besar perbedaan keuntungan modal kapital atau capital gain antar kelompok pendapatan. Pertama, kesenjangan aset aktif. Di sini terdapat selisih akumulasi keuntungan penjualan aset modal investasi saham yang mencolok antar kelas pendapatan. Kemudian rata-rata kelompok tinggi di mana sini lebih dari 50.000 di mana di sini mencatat surplus keuntungan modal bernilai tinggi sebesar $4,042. Analisis kelompok berupa tinggi berlipat 17 kali lebih aktif di mana dia memutar keuntungan investasi keuangan dibandingkan kelompok upah rendah. Rata-rata kelompok rendah kurang dari 50.000 di mana sini sangat minim dan terpinggirkan di rata-rata $147. Dari hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa kelompok dengan pendapatan lebih dari $50 memiliki rata-rata capital gain sekitar $4,042, sedangkan kelompok pendapatan di bawah $50.000 hanya sekitar $147. Artinya kelompok pendapatan tinggi memiliki aktivitas investasi jauh lebih besar. Kemudian kita beralih ke menjelaskan bagaimana program membuat visualisasi tersebut. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membuat dua grafik dalam satu tampilan. Sedangkan di bagian yang ini, kode ini menghitung rata-rata capital gain berdasarkan kategori income. Pada bagian yang di bawah ini, segi plot cat bar, dan selanjutnya bagian ini membuat grafik batang rata-rata capital gain. Sedangkan bagian SNS scatter plot ini, scatter plot digunakan untuk melihat hubungan capital gain dan capital loss terhadap income. Kesimpulan di sini kita lihat bahwa hasil menunjukkan kelompok lebih dari 50.000 memiliki capital gain lebih tinggi. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah kesenjangan gender konsisten di semua kelompok ras? Pertama, ketimpangan multivariat. Di masa ini diskriminasi kesenjangan gender terjadi secara konsisten dan sistematik di seluruh kelompok identitas rasial ras kulit putih, di mana sini selisih gap gender bernilai paling lebar yaitu 19,7 persen poin, di mana sini pria 31,5%, sedangkan wanita 11,8%. Asian Pasifik di sini selisih gapnya gender menyusul tipis di angka ketimpangan sebesar 20,6 persen poin, di mana keberuntungannya pola dominan di semua klasifikasi ras minoritas lain, Black, Amer, Indian, dan lain-lain. Proporsi upah pria selalu jauh mengungguli wanita. Kemudian kita beralih ke proses pembuatan heat map-nya. Nah, pada bagian ini membuat tabel pivot agar data ras dan gendernya dapat dibandingkan. Kemudian SNS heat map ini digunakan untuk memperlihatkan intensitas presentasi income lebih dari $50.000. Anot digunakan agar muncul langsung pada kotak heat map. Kesimpulannya, semakin gelap warna menunjukkan presentasi semakin tinggi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan yang ke-10 ini, pertanyaannya di mana model mana yang terbaik, logistic regression, descent tree, atau random forest. Nah, yang kemarin kita lihat di sini bahwa model assembly unggul, algoritma berbasis poin gabungan atau descent tree terbukti meraih akurasi performansi klasifikasi paling mutakhir, di mana
Kemudian skor akurasi terbaik di Sentry memimpin di tinggi akurasi 85,2%. Kemampuan prediksi ROC atau AOC meraih skor area di bawah kurva yang optimal yaitu sebesar 0,900. Evaluasi model linear logistic regression menghasilkan akurasi terendah 81,9% karena kurang sensitif terhadap interaksi. Sekarang mari kita lihat bagaimana modelnya dibuat. Pada bagian models ini, bagian ini mendefinisikan 3 algoritma machine learning. Sedangkan pada model ini, kode ini melakukan proses training model. Untuk kemudian yang bagian ini adalah bagian digunakan untuk melakukan prediksi data testing, akurasi skor, kemudian pada bagian ROC AOC score, di sini mengukur kemampuan model membedakan 2 kelas. Ini. Kemudian pada bagian PLT plot, di mana ini adalah kurva ROC akan membandingkan performa model. Jadi semakin ke kiri atas semakin baik. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa di Sentry lebih tinggi. Kemudian kita beralih bagian confusion matrix. Jadi confusion matrix ini digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah. Berikut narasinya visualisasi confusion matrix, di mana prediksi di sini bahwa 6.498, di mana prediksi benar kurang dari 50.000. Kemudian 100.211, di mana prediksi benar jika dia lebih dari 50.000. 305 prediksi salah. 1.301 prediksi salah. Sehingga di sini kemudian fitur paling berpengaruh, fitur penentu finansial paling berpengaruh. Pertama, variabel penentu terbesar, atribut demografi sensual dievaluasi tingkat kepentingan, feature importance melalui struktur pohon keputusan. Pilar utama atau age menjadi faktor mutlak paling dominan bagi akurasi tebakan kelompok finansial model. Pilar kedua, capital gain. Capital gain memegang posisi sangat vital kedua, merefleksikan senioritas dan jam terbang profesional kerja. Pilar ketiga, horse per week, alokasi jam kerja mingguan menjadi pilar ketiga tertinggi. Sehingga kita lihat sini ada age, capital gain, horse per week. Artinya sini adalah usia menjadi faktor paling dominan. Kemudian kita beralih ke bagian menggunakan feature importance random forest. Nah, pada bagian feature importance ini adalah kode ini mengambil tingkat kepentingan setiap fitur. Kemudian plot kind ini narasi di mana membuat grafik batang horizontal, di mana di sini kesimpulannya semakin panjang batang maka semakin besar pengaruh fitur. Nah, kemudian sini adalah ringkasan 10 temuan utama, yaitu demokrasi sosial, di mana imbalance 75,9%, data berada di kelompok kurang dari 50.000, usia selisih median kelas mapan lebih tua 9 tahun, kemudian perkawinan, status menikah sipil memimpin telak 44,6%, kesenjangan selisih jompang 3 kali lipat menunjang kesenjangan gender yang nyata, kompetisi dan jam kerja, di mana pendidikan lulus doktor atau prof memimpin keberhasilan di mana lebih dari 70%, pekerjaan sektor pimpinan eksekutif berpeluang tertinggi, jam kerja durasi optimal karir berada pada 46 sampai 60 jam per minggu, kapital dan AI, capital gain, rata investasi orang kaya 17 kali lebih besar, kemudian kesenjangan gender konsisten terhadap semua ras. Kemudian model Sentry terbaik ROC AOC
0,900. Sebagai kesimpulan penelitian, dataset tidak seimbang. Umur lebih tua cenderung pendapatan lebih tinggi, pendidikan tinggi meningkatkan peluang income tinggi, pria memiliki persentase income tinggi lebih besar, capital gain mempengaruhi income, dysentery menjadi model terbaik. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis klasifikasi pendapatan masyarakat berdasarkan atribut demografi menggunakan machine learning. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang kami lakukan, kami mohon terima kasih.